Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ta'zimu wal ikraman kami kepada abuya di lampau pala, Allahumma firlahu, yang kami muliakan kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ayah selaku pimpinan Pusat Darussadah Aceh, yang kami muliakan kepada Al-Mukarram Baba selaku pimpinan Darussadah Aceh Cabang Amut, yang kami hormati kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana beserta hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam sangat menjunjung tinggi dan mengatur segala problem umat manusia, dimulai dari kehidupannya pribadi hingga kehidupan sesama umat manusia, sehingga umat Islam menjadi aman, tentram dan sejahtera. Buktinya kita lihat saja pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang begitu pesat, Islam disegani dan dikenal di seluruh dunia. Kita geser lebih dekat lagi, yaitu di negeri Serambi Mekah ini. Aceh dulu dikenal hingga ke luar negeri, bahkan ke negeri Turki mengaguminya, karena Aceh adalah negeri Islam yang dipimpin oleh sang raja adil, yaitu Raja Iskandar Muda, yang bijaksana dalam memimpin dan mengatur kehidupan rakyatnya. Itulah Islam yang sejatinya. Tapi sayang, itu hanyalah tinggal sebuah kenangan yang menyisakan dalam ingatan. Kondisi umat Islam saat ini digempur habis-habisan, baik secara moral maupun materi. Belakangan ini berapa banyak kasus pembunuhan, pencurian yang terjadi di negeri yang mayoritas Islam ini. Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita, karena terjadi di negeri yang dijuluki Serambi Mekah ini. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Islam dan Tantangan Zaman, Kondisi Umat Islam di Akhir Zaman. Berbicara mengenai Islam, Islam adalah agama yang sah dan benar di sisi Allah. Islam adalah agama yang tinggi, tidak ada satupun agama yang mampu menandinginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, yang artinya Islam itu agama yang tinggi, tidak ada satupun agama yang mampu menandinginya. Alangkah sedihnya Islam di masa sekarang telah mengalami banyak kemunduran, baik secara ekonomi maupun teknologi, terutama di bidang moral dan akhlak. Sungguh menyedihkan kondisi umat Islam hari ini. Islam digempur habis-habisan dari berbagai arah oleh mereka yang membenci Islam di luar sana. Mereka tidak bisa tidurnya merasakan makanan enak sebelum Islam itu dibuat rata. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 yang bunyinya,
hidup dan berdoa dari Allah. Maha benar Allah atas segala firman. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan. Dari ayat yang telah dibacakan tadi, sungguh jelas dan terang menjelaskan bahwa betapa tidak senangnya kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kaum Muslimin sebelum umat Islam ini mengikuti agama maupun budaya mereka. Maka janganlah ada rasa keraguan di dalam hati kita tentang kebaikan Yahudi dan Nasrani terhadap Islam yang kita anggap itu hanyalah sebatas toleransi, tetapi pada kenyataannya ada udang di balik batu, ada hal lain setelah itu. Makna dari petunjuk tadi juga menjelaskan bahwa agama Islam telah Allah turunkan kitabnya dan mengutus rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka janganlah sekali-sekali kita mengikuti kemauan mereka, karena barang siapa yang berloyalitas terhadap Yahudi dan Nasrani dengan mengikuti kebatilan mereka, maka akan kehilangan loyalitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mendapat pertolongan darinya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, sudah jelas kita lihat bagaimana usaha kaum non-muslim hari ini dalam menghancurkan Islam. Islam dikempur habis-habisan dari luar bahkan dari dalam sekalipun. Maka tidak mengherankan lagi hari ini Islam dibenci oleh penganutnya sendiri. Banyak dari kalangan Islam yang membenci syariat Islam karena di sisi mereka Islam hanyalah sebuah identitas, bukanlah sebuah prioritas. Belakangan ini berapa banyak kasus yang terjadi di negeri kita ini bahkan dilakukan oleh orang yang beragama Islam itu sendiri. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan, sedangkan di dalam yang paling rendah, paling hina, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan suara azan dengan suara anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Maka marilah wahai saudara-saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, mari kita bersatu demi menegakkan syariat Islam, karena kesatuan adalah fondasi utama tegaknya suatu agama. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari uraian yang telah kami sampaikan tadi hari, maka dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kondisi umat Islam hari ini sedang tidak baik-baik saja. Maka hari ini kita harus melakukan sebuah perubahan, yaitu kembali menuju ke jalan yang benar. Kami yakin hadirin, jika umat Islam hari ini kembali kepada khitah Islam yang sesungguhnya, yaitu bersatu, bermusyawarah dan menjunjung tinggi syariat Islam, maka Islam yang sesungguhnya akan terwujud dan umat Islam akan menjadi umat yang sejahtera, hebat, bermartabat dan maju. Demikianlah syarahannya yang dapat kami sampaikan tadi hadirin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil nomor undian 101.